Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan atas rahmat yang Allah berikan sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sepenggal cerita dari sebuah perjalanan seorang anak manusia. Al-Kisah ini dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini merupakan anak yatim piatu. Jadi saat usianya masih kecil, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ditinggal pergi oleh ayahnya. Dan sebelum pada saat balita, tak lama kemudian ibu pun menyusul menghadap Sang Allah SWT, sehingga dalam proses hidupnya dia menjadi anak yang yatim piatu. Terus bagaimana dengan kehidupan dia? Ya, dalam kehidupan dia masih memiliki seorang kakak. Nah, dengan adanya kakak ini, pertumbuhannya diawasi oleh kakaknya. Dalam perjalanan hidupnya saat meniti ilmu, dia belajar di sebuah pesantren. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini merupakan anak yang rajin. Tapi mohon maaf, dia juga mempunyai kekurangan. Apa kekurangannya itu? Dia sangat susah sekali untuk menghafal. Jangankan menghafal, menerima pelajaran dalam kelas beberapa detik yang disampaikan oleh gurunya, dia tidak mampu. Tidak seperti teman-temannya yang lain yang sangat cerdas, yang sangat mudah untuk menerima pelajaran. Sehingga terbesit dalam hati dia, untuk apa saya mencari ilmu? Dan suatu ketika Ibnu Hajar Asqalani ini melangkahkan kaki keluar dari pesantren, berjalan menuju rumahnya. Dalam perjalanan itu, dia tetap berpikir, kalau seandainya saya tidak menuntut ilmu, apa yang terjadi nanti? Bagaimana masa depan saya? Akhirnya, Allah mempunyai kehendak lain. Dalam perjalanan itu, Allah turunkan hujan yang sangat deras. Dalam hujan pun, dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya itu. Sehingga, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini berteduh di sebuah gua, menunggu hujan yang sangat deras turun. Dia termenung di dalam gua ini. Mengapa saya tidak bisa menerima pelajaran? Dengan termenungnya, menunggu hujan turun, hujan pun sedikit demi sedikit mulai reda. Dengan redanya hujan itu, dia mendengar tetesan air dalam gua. Nah, tetesan air itu dicari sumbernya dari mana. Akhirnya dia melihat. Dengan melihat itu, ternyata tetesan itu jatuh ke sebuah batu. Coba anak-anak, batu itu bentuknya ada yang bulat, ada yang lonjong. Dan yang kalau kita rasa batu itu kan keras. Apa yang lihat oleh beliau ini, Ibnu Hajar Asqalani? Beliau melihat batu itu memandangi dengan turunnya tetesan air sisaan hujan mengenai batu. Ternyata yang dia lihat dari tetesan ini, air yang begitu lembut ke batu, lama-lama batu itu menjadi lubang. Dia berpikir keras, kenapa dengan tetesan lembut air sisaan hujan yang menetesi batu terus-menerus, pada akhirnya batu itu bisa berlubang. Dia termenung, kenapa batu yang sekeras ini dengan selembut air ini, batu yang keras bisa kalah dan bisa berlubang? Apakah mungkin segala sesuatu itu butuh kesabaran? Segala sesuatu harus diasah, harus telaten. Nah, dengan dia berpikir,
dengan melihat kejadian air yang menetes pada batu dan batu itu berlubang, akhirnya Ibnu Hajar Asqalani ini yang tadinya melangkahkan lagi ke depan untuk pulang, akhirnya balik arah. Apa yang terjadi? Dia pulang lagi ke pesantren dan menemui sang guru. Dia mengizinkan diri ingin menuntut ilmu kembali kepada sang guru. Kemudian sang guru pun memberikan kesempatan karena melihat pada diri Ibnu Hajar Asqalani itu terpicu untuk lebih semangat lagi. Dengan berjalannya waktu, Ibnu Hajar pun mengikuti pelajaran seperti biasanya. Dia tekunin, dia rajin, kemudian dia ikhlas, dia sabar untuk menuntut ilmu. Pada akhirnya perubahan terjadi pada dirinya. Yang tadinya sulit menghafal, yang tadinya sulit menerima pelajaran dari guru, dengan sekejap karena kesabaran beliau, kegigihannya, kesemangatannya, akhirnya apa yang terjadi? Ibnu Hajar mengalahkan semua teman-temannya yang tadinya melebihi dari Ibnu Hajar kecerdasannya, sehingga Ibnu Hajar pun sukses lebih tinggi dari teman-temannya sebelumnya. Sehingga Ibnu Hajar dengan kesuksesannya, meniti ilmu dengan kesabarannya, dengan kerajinannya, dengan ketekunannya, dia bisa menciptakan banyak sekali kitab-kitab. Bahkan dia bisa menghafal melebihi dari teman-temannya yang lebih menonjol dari sebelumnya. Nah, anak-anakku, dari pelajaran cerita dari Ibnu Hajar Asqalani ini, kita bisa mengambil hikmah. Hikmahnya apa? Bahwa saat kita belajar, kita harus tekun, kita harus rajin, kita harus sabar, kita harus ikhlas. Nah, di sini kuncinya, kalau kita bisa tekun, rajin, ikhlas, dan sabar, insya Allah kedepannya niscaya Allah akan memberikan kemudahan untuk kita semua. Karena apa? Dari kita ada usaha. Jangan menyerah. Karena masa depan kalian lebih panjang, lebih indah. Dari apa? Ya dari belajar, dari ilmu itu. Dengan ilmu kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Baik anak-anakku, tetap semangat dalam belajar. Tetap rajin, tetap ikhlas. Dan yang terpenting, seperti Ibnu Hajar Asqalani, karena dia anak yatim piatu, dia selalu mengirimkan hadiah. Hadiahnya apa? Doa. Begitu dengan kita semua yang masih ada ayah ibu di rumah, jangan lupa doakan ayah ibu. Dan saat kita keluar rumah atau pergi sekolah kemana saja, jangan lupa untuk selalu berpamitan kepada ayah dan ibu kalian, pada kakak-kakak kalian yang lebih tua. Kita harus lebih menghargai. Baik anak-anakku, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Jangan lupa kuncinya adalah ikhlas, tekun, rajin, dan sabar. Itu adalah kuncinya. Dan yang terpenting tadi adalah ridho orang tua. Nah, jika emang orang tua kalian sudah tidak ada, hadiah yang paling indah untuk orang tua kalian adalah hadiah doa dari kalian, suratul Fatihah. Ya, demikianlah kisah sepenggal dari cerita Ibnu Hajar Asqalani. Mudah-mudahan bisa memotivasi untuk kita terus belajar. Semangat belajar, dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.